Halo Bom, balik lagi bersama gue Egy di Gaya Berkendara. Hari ini spesial banget tamu gue. Selain dia gila juga, dia menginspirasi kita semua. Oke, gue panggil aja tamunya. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita Gaya Berkendara. Sebelum kita panggil saja tamunya yang kali ini sekalian silakan masuk. Ini adalah yang menginspirasi kita semua tapi gila juga. Pengen banget dia gua undang dari kapan ya? Halo Om. Gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Oke. Luar biasa. Biasa di luar. Luar biasa. Biasa di luar ya. Ya, panas bos. Panas ya. Banget. Ini kalau Om belum tahu dia ini gila ya. Satu aja dulu ya. Silakan Om perkenalan buat Om di rumah yang belum tahu. Saya lulusan Rumah Sakit Jiwa Grogol. Kuliah daerah Grogol, jadi Rumah Sakit Jiwa Grogol. Oke, nama saya Andre Leman. Biasa dipanggilnya si Ale lah. Oke. Umur perlu? Perlu dah ya. Oh iya boleh. Umur 52 tahun, bos. Hah? 52 tahun. Luar biasa. Badannya kelihatan ya. 3 tahun lagi pensiun, boy. Luar biasa. Dari badannya kering ya kan. Dia udah Kering kejemur mulu. Yang gue bikin langsung aja deh, gue bikin apa namanya pertanyaan di kepala gue itu adalah kenapa lu goes jauh-jauh kayak 1500 gitu ya, pakai Brompton, pakai Sally lah, 16 kita ngomong, bukan 20 mendingan lah ya. 20 mendingan ya. Bener kan? Bener. 16 apa makin yang gede lu cari? makin enak lah ya kan? Iya, makin gede makin enak. Makin gede makin enak ya. Iya. Bego aja sih, asalnya sih bego gitu. Orang kalau Bego mah sekali bro, lu berapa kali kan? Kan udah tahu itu lebih ribet, lebih capek, ya kan? Lebih nggak seimbang, lebih bahaya. bawah ya memang. Nah, kenapa? Ya mungkin masuk puber kedua kali ya. Iya itu juga ya. Masuk puber kedua Lu kali. nyari ribetnya atau apa? Gimana ya? Jadi dulu sih memang gue pakai sepeda gede. Dulu banget lah pakai sepeda gede. Apa sepeda gedenya? Road bike atau? Bukan road bike. Gue nggak suka road bike yang terlalu nunduk gitu loh. Oh. Hidup kita udah banyak nunduk, masa naik sepeda Oh mesti iya nunduk. benar. Misi bang. Ya. Naik sepedanya nunduk mulu. Udah tua, punggung sakit. Oke. Dulu pakai sepeda gede. Gue ngerasa itu manuvernya nggak, ya buat ke kantor lah ya, manuver itu nggak nyaman. Dulu kan gue nggak main kebut-kebutan lah, emang nggak kuat ngebut lah ya. Terus gue gantilah sepeda kecil. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Oh berarti lu bukan korban pandemi ya? Bukan. Oke. Korban ketololan aja. Nah, terus pakai sepeda kecil, gue rasa kok manuvernya enak gitu ya. Nah, terus kan biasa dong kita naik sepeda kecil kan suka dilecehkan kan ya namanya sepeda kecil gitu. Iya benar. Sepeda gede lewat, minggir bang, kita kenceng nih ya. Iya. Gitu kan kasarnya gitu. Sampai kan. sekarang itu. Sampai sekarang gitu kan minggir bang. Emosi dong, Iya. namanya juga anak muda dong, pepet dong. Oh. Gue juga bisa kencang gitu. Gue bisa kencang, walaupun bengek. Ya pasti nggak bisa lah, roda kecil gitu mana sanggup sih ngejar Iya, gitu kan, pasti bengek gitu kan. Ya udah, terus sama mikir lucu juga nih sepeda kecil bisa diajak kenceng-kenceng gitu loh. Oke, ya berarti bukan sepedanya dong, orangnya nih. Gue bilang ya udahlah kita coba latihan. Walaupun nggak akan pernah lah. Jujur buat kita nggak akan pernah bisa ngalahin roda gede. Karena dari secara desain juga memang tidak dibikin buat itu. Iya. Oke. Nah terus
Audax, waktu itu kan zamannya Audax tuh, gitu kan, mulai 100, 200, 300, iseng dong daftar Audax. Lucu juga nih sepeda nih, buat jalan-jalan gitu kan. Dan orang ngeliatnya tuh kan aneh gitu kan. Ini sepeda kecil kok 100 apa apaan sih lo, gila banget sih gitu kan. Nah kita kan semakin aneh kan semakin seneng gitu kan. Namanya juga, wih orang bilang kita aneh nih, ya. Coba lagi yang 200 gitu. Wih lu goblok, lu gila lu ya. Seneng dong dibilang goblok, dibilang gila gitu kan. Nah udah, nah terus nggak berapa lama ada tuh Om Bob bikin Audax 1000. Lucu juga nih 1000 nih. Belum pernah di seumur-umur nih gue 1000 nih. Iseng lah, naiknya Brompton lagi. Kenapa gue naiknya Brompton lagi? Ya karena sepedanya cuma ada Brompton waktu itu gitu. Yang lain udah gue jual-jualin gitu. Nah bisa aja lo bisa pakai sepeda yang lain lo. Jual-jualin bro. Waktu itu pikirannya gini, gue naik Brompton, gue nggak kuat tinggal gue lipet, gue evak. Iya. Kalau gue naik road bike, gue nentengnya begini banget nih, gue jadi setengah mati nih gitu. Tapi kan. lo kuat mulu. Kan kita kan persiapan. Nah, ya udah lolos 1000. Nah habis lolos 1000 terus nongol lah Bentang Jawa. Nah ini yang pertama. Bentang Jawa yang pertama tuh. Terus gue pikir wah lucu juga nih naik sepeda nih dari ujung Jawa Barat ke ujung Jawa lagi nih. Naik Brompton lucu juga kali ya. Gue bilang, setidaknya kalau gue kewer tengah jalan, gue gak balu lah ya. Gue naik Brompton, lo kan beda gede, gue kan gue lipet, gue gak lolos, gak apa-apa lah ya, gitu kan. Kalau kewer juga gitu ya? Kewer juga gitu, sepeda kecil bos, gitu kan. Lu dong malu mestinya gitu kan. Ya lolos juga gitu kan ternyata gitu lah. Goblok aja gitu loh. Ini suka duka naik Brompton untuk jauh tuh banyak dukanya. Iya iyalah kagak ada sukanya. Makanya kenapa gitu? Kasih contoh deh. Itu kan bukan peruntukannya. Memang bukan, kan salah. Orang bilang Brompton bukan peruntukannya, salah. Slogannya apa? City bike. Iya sih. Gue pakai bener dong, dari city ke city naik bike. Enggak. Jalurnya bahaya. Enggak, tapi itu memang ini kok. Kalau kita nggak biasa naik Brompton itu kayak naik sepeda sirkus, handlingnya tuh liar depannya. Liar memang. Benar. Kalau road bike itu kan lebih stiff kan, lebih kaku kan. Iya. Kalau Brompton itu ya makanya biasa Jakarta kan hidup keras kan, jadi kita belok kiri belok kanan, ya keroban. Biasa gitu. Lebih capek. Lebih capek. Terutama di pundak itu pasti lebih capek karena getarannya kan roda kecil, apalagi kalau jalan-jalan makadam itu, wah itu pantat hancur, tangan hancur. Tanjakan lebih capek, turunan juga lebih capek. Turunan mah nggak capek, cuman nggak kenceng aja. Itu dia. Kan kalau rolling nggak bisa. Kalau rolling udah lah, udah. Kalau rolling mah jauh. Rolling jauh. Mendingan tanjakan daripada rolling berarti. Kalau tanjakan kan sekenceng-kencengnya tanjakan kan mainnya kan 9, 15, 6, beda 6 kpj doang kan. Kalau rolling 45 ke 60, udah jauh banget. Kejarnya bencret gua. Gue didadain mulu, dah gitu. Orang istirahat mah ditanyakan dia di rolling. Tapi lu nggak nyaranin om di rumah ya, jangan dicoba ya. Kalau emang lu nggak gimana? Kalau nggak gila jangan deh gitu. Kalau nggak gila jangan. Kalau nggak gila jangan, karena lu nyiksa beneran, lu nyiksa. Apalagi kalau gue baru nih, bukan yang larang, tapi gue baru naik sepeda, terus pengen nyoba jarak jauh pakai sepeda kecil lah gitu ya. Nanti funnya hilang. Terus habis itu kapok gitu loh. Nah itu dia. Jangan, mendingan kita yang biasa dulu aja gitu. Kalau gua kan emang udah nggak ada fun-funnya kan hidup gua kan. Gue bawa sepedanya. Ini sepeda dipakai buat ini kemarin yang jauh-jauh itu. Iya, nggak punya lagi yang lain soalnya. Itu sepeda gua kalau zaman dulu LoKM namanya. LoKM. Iya, LoKM bekas dokter, jarang dipakai kayak gitu loh. Nah ini dia nih sepedanya. Aduh, ini udah kemana aja boleh tahu nggak? Kemana aja ya? Yang resmi Audax kan udah 1000, 100, 200, 400, 600. Bentang Jawa 1000, 500. Audax 1000. London Edinburgh London 1500. Round Island Singapura, Malaysia, Jakarta Cirebon, Jakarta Bandung Jakarta. Ya gitulah, LoKM kok jarang dipakai. Masih mulus. Settingannya begini. Settingan begini. Ini settingan terakhir yang gue paling nyaman dah. Ini paling nyaman. Paling nyaman. Internal lebih nyaman. Lebih nyaman. Oh gitu. Nah, Bromo juga udah, Bromocom 2 kali. Buset, Bromocom pakai ini? Pakai ini, tapi startnya kita nggak dari Pasuruan ya, dari Surabaya. Buset, luar biasa. Ini settingan udah bener ya, udah enak ya? So far udah paling oke lah. Kita pakai double depan, belakang juga nggak dirubah-rubah banyak, udah ini aja udah.
Sakit sih. Sakit sih memang, pantat sakit sih. Pantat pundak sakit sih memang. Iya. Nggak ada yang rusak selama itu. Apa yang paling sering rusak? Ya, karena bukan buat jauh-jauh ini. Ya, biasalah rim sudah ganti beberapa kali. Iya. Ini kan, karena kan brake pad segala macam kan dia suka bolong, itu pasti ganti. BB udah 2 kali ganti, 2 kali 3 kali ganti. Dulu pernah pakai Titan Cina, patah. Patah. Habis udah lah pakai yang holo aja lah, udah paling aman. Apalagi ya? 1500 nggak ada hambatan apa-apa? Nggak ada. Nggak ada? Kuat amat deh. Nih, ini terakhir gua pakai bentang Jawa 1000. Problem di internal gear. Problem tuh karena ternyata terlalu banyak grease di dalamnya. Sehingga waktu itu gue punya problem di bentang Jawa tuh dia nggak muter. Jadi kalau ininya gue putar dia berhenti serek. Gitu. Jadi sepanjang perjalanan ya double effort gitu kan. Gila. Nah akhirnya gue benerin di Bali, ada mekanik yang canggih lah di Bali tuh ya, mekanik di Bali. Nah internal gear ini sejak 2021 bentang Jawa udah muter ke segala macem nih, nggak pernah gue bongkar lagi. Terakhir di Bali tuh gara-gara kebanyakan grease. Jadi kan kadang orang mikir, gue kasih grease aja banyak nih biar lancar. Kalau kena hujan, kena debu segala macam itu jadi kayak lumpur dalamnya. Oh, keras ya. Keras gitu kan. Nah waktu itu begitu dia dingin itu menggigit terus. Tapi kalau agak panas ya agak enteng. Nah waktu itu gue semprot aja pakai WD lah biar agak cair. Tapi nggak banyak bantu. Tapi abis itu gue bongkar di Bali. Dah abis itu nggak pernah gue bongkar lagi settingannya. Tapi ini paling servis dilap-lap, ini juga dilap jarang sih, udah tanya deket aja. Iya tapi bener, inilah sepeda yang dipakai. Ini sepeda dipakai bukan buat berhala, Bu. Ini tiap hari gue pakai ke kantor. Oke, keren. Ban biasa lah. Ini ban juga, ini terakhir nih dari London nih. Oh ini terakhir dari London? Nah, gue dikasih sama dia. Ini sebelum berangkat ke London kita ganti ban ini, udah sampai sekarang nggak pernah gue pakai, nggak pernah gue ganti. Ih, cakep. Sepeda gini nggak banyak maintenance-nya lah, ini nggak manja lah pedanya. Iya, benar. Nggak dicuci juga nggak apa-apa. Tapi bener ya, apa yang lo rasain misalnya kenapa juga Brompton dari sepeda 16 lainnya? Paling beda lipetannya udah. Kalau kita naik busway, naik ojek, naik MRT, lipetannya udah paling nggak ada lawan lah udah. Iya, tapi kan yang lo pakai jauh nggak dilipet juga. Ya enggak sih. Lipet kalau tengah malam gue capek lipet baik. Gak ada tahu kan. Tapi kalau perjalanan enak ya, soalnya lu pasti pakai ini dilipet ke luar negeri atau ke audak mana ya kan segala. Kalau ke Bali gue pasti pakai bawa ini udah. Tapi kan belum selesai perjalanannya. Ya nggak apa-apa lah. Ini mau dipakai kemana nanti? Ini Agustus bentang Jawa lagi. Ikut bentang Jawa lagi. Goblok ya. Goblok ya. Apa yang lu cari kan udah pernah bentang Jawa. Dengan sepeda yang sama lagi. Goblok ya. Iya makanya. Gue juga gak ngerti sih, mungkin gue banyak masalah di rumah kali ya. Tapi itu endurance, ada saran nggak buat Om di rumah misalnya dia mau pakai bener cinta juga sama Sally gitu? Jangan ngoyo. Nah, bedanya gini, kalau kita naik Sally itu banyak bermain di power. Sedangkan road bike itu banyak bermain di cadence. Itu perbedaan yang paling mencolok ya. Jadi kalau kita ketemu ego, biasa nih ego nih, kita ketemu road bike terus gue juga sanggup kok ngejar. Iya emang bener sanggup. Tapi jangka waktunya berapa lama? Mereka recovery-nya sejam, kita gara-gara hajar-hajaran pakai power, otot rusak semua. Jadi mendingan udahlah, pace kita sendiri aja, nggak usah kepancing. Pasti nyampe kok. Jadi merem aja di balap, merem aja, nunduk aja terus, ya mbak. Tapi susah lah asli. Nggak bisa, itu ego. Iya. Dan kita berusaha ngejar. Jadi kalau mau naik Sally, pastiin dulu memang Sally itu sering dipakai. Jadi problemnya kan biasa di pantat, di tangan gitu kan, hancur semua kan, karena kan kecil kan. Iya. Kan pantat itu kan bukan begini. Iya. Itu sakit gitu pantatnya kan, pasti. Jadi jangan kepancing dengan road bike, karena beda. Dia nanjak dengan gear belakang yang lebih gede, gear depannya lebih kecil, dia cadence-nya bisa tetap 60 santai. Lah kita kan nggak bisa gitu loh. Iya. Iya kan. Tapi kalau pakai roda-roda lain yang pakai eksternal juga, yang bukan kayak Brompton, nggak pakai internal gear mungkin bisa. Tapi kan perputarannya beda gitu loh. Jangan ngoyo aja. Karena at the end begitu kita genjot juga nyampe kok mau jam berapapun. Konsepnya gitu aja. Jangan saya ngejar COT, saya harus sampai gini. Lu genjot aja.
pasti nyampe. Nggak mungkin nggak. Berarti lebih ngelatih ke ego ya? Ego satu, sama mental. Yang suka orang nggak kuat adalah lo di tengah malam di hutan, mau naik sepeda apapun tuh sendirian, jam 2 malam. Terus kan mikir, goblok banget nggak sih gue ini? Iya benar. Udah gitu bunyi klik 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 klik, terus nyium bau-bau apa, indera sensitif semua akan keluar kan. Lo denger ini, denger itu, terus lo mulai halu gitu loh. Ngapain gue ya? Iya, Aduh kaki gue nih, aduh ini gue nih, aduh mendingan gue tidur deh. Terus udah drop, udah. Jadi kalau memang mau endurance, mau jarak jauh bener-bener, ya lu latihan gue semalam dulu lah gitu loh. Latihan gue semalam. Karena malam itu yang paling kita halu. Kalau siang kan rame lihat semua orang kan. Gue saja malam bolak-balik gitu. Coba lihat ya peserta endurance rata-rata itu pasti mainnya malam. Dan malam itu lebih enak sebenarnya. Heart rate lu rendah, mobil kagak ada, motor nggak ada, orang juga nggak ada gitu kan. Jadi latihan pas saat kita tidur. Iya, karena itu yang paling berat. Orang kita biasa tidur, kita suruh olahraga gitu kan. Oh iya benar juga. Kan badan kita kan biasa tidur nih. Iya, Badan tidur. kita jam 9 udah ngantuk, badan lu suruh genjot gitu loh. Iya benar. Pagi lu kagak tidur, siang kagak tidur, itu yang berat. Kalau nanjak ada latihan khusus buat Sally nggak? Kayak gitu-gitu. Latihan khusus buat Sally, nanjak. Power, balik power, cadence jaga di 70. Udah. Udah harus 70. Kalau nggak terlalu berat. Kalau nggak dituntun aja udah susah amat sih. Apa salahnya itu sepeda dituntun aja, yang penting nyampe atas gitu kan. Jadi nggak sah dong nonton nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Menurut gue mah sah-sah aja gitu, lo ngapain sih? Kalau kita genjot udah 4 km per jam, mendingan lu tuntun, lu lari lebih cepat. Oh iya benar. Iya benar. Iya kan, bego aja gitu lo, otot hancur gitu kan. Tapi ini berapa speed? Ini depan 2, belakang 3x3. Hitungannya berapa tuh? Hitungannya berapa tuh? Jadi depannya 2, depan belakang biasa kan? Ya, berapa nih? Ini 50-34. Oke. Pakai 105. Ya, let's say nanjak nih, berarti 34 sama Nama paling belakang 18. Udah. Mau diapain lagi sama internal gear? Udah mau diapain lagi? Banyak doa aja. Berarti yang menyesuaikan kaki ya? Menyesuaikan kaki. Kalau di road kan gua cocoknya ini sama ini nih, ketemu ini ya, rasionya gini gitu. Ini enggak ya? Banyak doa aja deh udah. Banyak sabar aja deh. Ini benar-benar power. Kalau ini benar-benar power. Buset, powernya kuat banget. Kalau nggak mau naik road bike apa nanti misalnya bulan depan tentang Jawa, pasti lu kenceng enak banget. Kalau udah ngasih sih mau ya. Enggak ya, tapi ini ya. Tetap inilah. Luar biasa. Biar ada alasan, Bos. Maksudnya? Iya kalau gua nggak finish kan pakai sepeda kerja, Bos. Tapi finish semua yang udah. Iya, untungnya finish semua. Tapi pasti rutenya beda nanti ya tentang Jawa ya. Kayaknya ada perubahan sedikit ya. Karena katanya Jemplang atau mana itu kan lagi ada perbaikan juga kan jalanannya. Nah, gua nggak tahu nih rutenya naik kemana nih. Apakah naik ke Bromo lagi? Apakah kemana? Itu 1.500 loh. Yang membuat lu pengen ikut lagi tuh apa? Nyari apanya? Nggak tahu juga sih. Tapi banyak yang ikut lagi juga soalnya. Gue denger 100 lebih loh yang terdaftar itu. Yang daftar itu mungkin ada 200-an lebih. Tapi yang diterima. Iya, kuota terbatas soalnya kan nggak sanggup juga lah panitia jagain segitu banyak orang kan. Iya. Gitu betul. loh. Dari segi safety juga ada apa-apa kan repot kan. Iya, soalnya unsported kan. Iya, dan panitia kan pasti nggak banyak juga gitu loh, nggak sampai massal gitu kan. Ya kita mah ngerti lah gitu loh. Ya beruntung aja saya masih ditarik masuk gitu. Mungkin kan dianggap orang gila gitu ya. Iya. Satu ada yang Sally nih. Iya kan? Sally Marcelina. Ketahuan banget generasinya ya. Aduh, yang kayak gini gue bingung, nggak ada jawabannya, ya kan? Iya, gue juga bingung kenapa gitu. Bini gue juga kenapa kasih lagi. Tapi bahaya loh. Hah? Bahaya. Yang gue takut itu mah truk sama bus di jalan itu, karena nggak kelihatan, bu, kecil banget. Oh iya juga ya. Dan bukannya apa-apa, kesambar angin itu goyangnya lebih berasa. Ini kan kecil, nggak stabil nih. Ya makanya. Gue kan di Bentang Jawa pertama kan jatuh gara-gara kekibas angin. Pas tikungan gue kekibas, toto sepeda gue godek gitu. Entah gue halu, entah apa ya, tapi gue nggak tahu ya. Pokoknya gue tiba-tiba godek, ada bus lewat aja, terus gue jatuh aja di bawah gitu loh. Parah enggak? Enggak, lecet doang. Itu baru hari kedua oh nggak salah. Lanjut. Orang bilang lu halu kali, ya mungkin juga gue halu. Tapi yang gue tahu gue jatuh di bawah, terus ada bus jalan kencang di depan gue aja. Sakit sih. Itu luar biasa. Ya, gue cari makan lah, udah nongkrong dulu bengong gitu, gue orang bego gitu. Ada kali 2 jam gue bengong.
mulai lah introspeksi diri, gue pulang, gue lanjut gitu. Iya tuh pasti itu percakapan di otak tuh ya kan. Lanjut pulang gitu ya. Rugi gue udah bayar, udah lanjut aja deh. Iya bayaran lumayan sih ya. Iya, berasa lah. Nah ini gue denger kemarin lu bikin event di Bali. Iya, Boleh nggak? Boleh. Jadi kemarin tanggal 17 Juni gue bikin satu event di Bali. Eventnya gila lah gitu ya maksudnya. Nah, gue demen nih. Nah, maksudnya gini, gue berusaha menyajikan event yang sedikit berbeda dengan event yang ada. Kalau event yang ada kan sekarang entah fun bike, entah kebut-kebutan, race. Atau ultra. Nah, nggak mungkin dong gue bersaing gitu. Gue baru bikin event kok bersaing di situ. Nah, jadi gue bikin waktu itu acaranya judulnya Berani Nanjak. Lu berani nggak nanjak gitu loh. Lu jago nanjak jago, tapi begitu gue tantangin lu berani nggak itu dulu gitu loh. Nah, gimana dulu nih nanjakin nih? Jaraknya nggak jauh, cuma 180 kilo, which is jebakan nih. 180 kilo nggak jauh lah, biasa kan kita ultra kan 100, 1.500, nah ini 180 kilo. Tanjakannya aja 3.800 bos. Sakit itu. Tanjakannya 3.800. Nah, waktu itu kita kasih COT sekitar, tadinya tuh kita mau bikin 12 jam. Lokasinya di Bali. Wah, gunung. Jadi startnya kita mulai dari Ubud, agak dingin gitu ya. 3 km pertama sudah ajrut gitu. Nah itu gue dikeluhkan tuh sama peserta. Ini belum ada pemanasan, masih gelap, udah ajrut gitu loh. Oh gitu loh. Jadi belok dikit masuk jalan pedesaan lah mereka bilangnya, langsung wah roller coaster gitu. Gelap-gelap tuh. Tujuannya nih ultra atau fun atau apa? Fun lah. Nggak ada, sepeda tuh jangan bikin susah lah. Kita udah naik sepeda, udah bayar sepeda mahal. Gue demen. Jangan bikin susah, fun aja gitu. Sesusah apapun hidup kita harus kita bikin fun. Iya. Nah, jadi kita bikin challenge-nya 180 kilo, 3.800, tapi kita full support. Nah, full supportnya waktu itu yang kita bikin tuh, Marshall itu ada 11 atau 12 orang. Fungsinya Marshall ini bantu dorong, bantu siapin minum, bantu segala macam lah gitu loh. Petunjuk arah. Nah, peserta cuman yang terdaftar tuh sekitar 100, yang berangkat itu 130-140. Jadi 1:10 perbandingan. Iya benar. Ya kan? Ditambah ada mobil panitia tuh ada 4 panitia yang naik mobil. Ditambah ada 2 mekanik yang berputar. Enak. Ditambah ada 2 bus Bluebird. Ditambah ada 1 bus buat apa? Kalau ada yang bosen. Bukannya nggak kuat, bosen lu nanjak capek aku bosen gua naik bus aja. Gitu kan. Kuat mah semua kuat lah ya. Benar. Kalau udah bosen nanjak, gua capek bosen nih nanjak mulu nih nggak berhenti gua naik bus aja. Iya benar. Pasti banyak tuh yang naik. Pasti banyak, apalagi habis kita kasih makan di Kintamani kenyang. Udahlah gua naik bus aja deh. Gitu. Ada tuh beberapa tuh gitu tuh. Jadi kita siapin bus start dari Kintamani. Itu ada 2 bus Bluebird. Jadi ceritanya ya kayak gitulah. Nah, so far sih ya mudah-mudahan ya mereka cukup happy gitu loh, karena kita bilang ini bukan race, jadi lu nggak usah balapan. Dari pertama kita udah tekenin ini bukan balapan, nggak usah race. Tapi kalau ada mau kenceng silahkan, kita nggak larang gitu ya. Tapi kita usahakan kita jalan bersama-sama aja. Kalau ada problem, ada apa kasih tahu kita. Ada sih beberapa tuh yang ban pecah lah, settingan segala macam kita benerin di jalan. Ada yang sempat gelinding lah gitu loh. Pas nanjak itu jatuh bego, ada yang nggak bisa lepas klit, ada saking capeknya gitu kita bantu gitu. Ada yang luka-luka dikit ya. Okay. Iya full support dong. Full support, semua kita full. Makanan juga kalau dilihat di IG-nya tuh udah kayak kondangan gitu loh. Nasi, mie, bihun, sate. Tadinya malah restorannya nanya mau pakai ikan mujair nyat-nyat nggak? Gue bilang jangan, nanti keselak semua gitu loh. Ada sate, jadi full, ada telur dadar gitu. Jadi kalau datang gua udah kayak orang finish gitu loh. Iya, ini belum finish, ini baru checkpoint 2 ini. Checkpoint 2 makanan udah kayak finish gitu loh. Checkpoint ada berapa? Ada 5, jadi 180 kilo kita bagi 5. Checkpoint pertama tuh di 30. Sebelum nanjak Kintamani kita kasih checkpoint dulu, ada makanan, minuman, segala macam di situ ada. Disupport sama Indomaret lah, checkpoint kita support Indomaret semua. Jadi kita kasih makanan, kita kasih minuman, ada fit bar, ada strive gitu kan kita bagiin di situ. Langsung nanjak Kintamani. Tanjakan pertama sekitar 40-60 kilo. Nyampe di atas langsung makan nih, terserah deh mau makan mau 1 jam, mau 2 jam terserah, pokoknya makan aja sampai puas gitu ya. Dari situ turun ke Singaraja. Sampai di Singaraja kita kasih makan lagi, ada roti, ada
Pokoknya udah kayak inilah gitu loh. Ada yang bawa sangu udah kayak sepeda apa piknik gitu kan. Nah, sampai Singaraja naik lagi ke Git-Git. Nah, itu yang paling berat tuh. Tanjakan yang selalu orang bilang berat itu di Git-Git. Sampai di Git-Git ada lagi checkpointnya kita kasih makan lagi di situ. Checkpoint 4. Makan ada mulu. pisang, makan mulu. Lu bikin orang nggak nanjak lu. Ya kan jadi alasannya biar dasar gitu kan. Nah, makan. Nah, habis dari Git-Git udah tinggal turun ke Ubud lagi balik. Tapi kita pecah di tengah-tengah, kita kasih checkpoint 1 supaya mereka kalau waktu itu pertimbangannya gini, kita takut sudah terlalu malam dan orang kelaparan. COT berapa jam? 15 jam kita kasihnya. Jadi start setengah 6 sampai 15 jam kan estimasi jam 9 nyampe kan. Tapi waktu itu hitungan COT kita memang longgar. Jadi kadang-kadang orang gini, wah ada COT nih, kita mesti kenceng gitu kan. Mindsetnya gitu. Nah, COT yang kita bikin ini COT buat panitia. Jadi panitia itu harus ngitung tuh, kalau memang sudah keteteran terlalu jauh pesertanya kita harus push. Tapi bukan diangkut di evac sampai finish, enggak. Kalau dia nggak mau, kita dorong aja sampai checkpoint tertentu ya boleh lanjut gitu kan. Cakep. Karena terutama turunan. Jadi turunan kita sarankan kalau orang nggak terlalu berani turunan, nggak kuat nanjak, nggak berani turunan gitu kan. Ada. Nanjak nggak kuat, turunan nggak berani. Gitu. Iya bener. Flat nggak kenceng. Terus maunya apa? Iya bener. Kayak gitu kan. Jadi kalau dia nggak berani turunan, kita bilang naik bus aja, nanti sampai di checkpoint selanjutnya pas nanjak, lu turun lagi nanjak nggak apa-apa. Kan acaranya berani nanjak, bukan berani turun. Oh iya benar. Iya, bener. Acara gue berani nanjak, bukan berani turun. Iya. Nggak penting turun. Lu pikirin semua ya. Iya. Hebat ya? Hebat. Ngarangnya jago ya? Jago. Tapi orang Jakarta biasa datar loh. Biasa datar. Nah, peserta juga memang dari 175 yang daftar, itu bule itu sekitar ada 10 kayaknya ya. Ada 10 bule, tapi ini kita ngomongin daftar ya, bukannya flag off ya. Yang daftar itu sekitar 175-an. Bule itu sekitar ada 10. Orang Balinya sendiri itu ada sekitar 60 ke 70. Wah, 60 ke 70. Orang Lombok ada mungkin ada 10, orang Surabaya juga ada beberapa. Malah dari Jakarta ya nggak terlalu banyak. Iya, karena nanjak. Ngerti gua. Iya, karena kita mau nanjak harus ke KM 0, harus ke Hambalang gitu kan. Dan itu kan sekali nanjak cuma 600. Dia kebayar 6 kali gua bolak-balik, bego banget gua. 6 kali bener. 6 kali gua bolak-balik, itu juga ke finish nih katanya. Gitu kan. Nah, tapi ya kita kasih alternatif lah buat orang lain gitu loh. Evaluasi kemarin gimana setelah event? Sukses tanjakannya kurang kayaknya. Tanjakannya kurang ya. Kayaknya kalau bisa tahun depan 4.000 kali ya. Buset. Tanjakannya kurang kali. Evaluasi yang paling kita lihat sih, ya walaupun ya peserta bilang Marsal oke, semua oke, tapi saya ngerasa kenyamanan peserta itu paling penting gitu loh. Nah, yang kita cari apa sih yang masih kurang gitu loh. Kenyamanan peserta. Baru ada event begini. Kenyamanan peserta selama dia naik sepeda. Itu yang kita cari. Jadi mungkin petunjuk arah ada yang kurang, walaupun GPX dari seminggu 2 minggu sebelumnya udah saya share, bahkan ada sebulan sebelumnya udah saya share. Berarti ada yang latihan dong? Ada. Kan ini kan bukan balapan, fun. Oh, sakit. Ada yang latihan. Ya, jalan juga, rute juga sama gitu. Iya, benar. Cuma diumpet-umpetin, besok juga begitu keluar kemana-mana. Sekarang aja ada yang minta GPX-nya, saya kasih kok, nggak masalah. Oke. Keren. Ini pokoknya fun aja lah, kita mau bikin acara mah buat seneng-seneng gitu kan. Tapi ekspektasi, emang mereka experience-nya gimana? Fun-nya dapat kemana? Kalau dari komennya ya, yang kita rekam beberapa belum sempat kita share juga, mereka sih happy dan nanya tahun depan ada lagi nggak gitu. Makanya gue tanya tahun depan lu mau sama rutenya apa gue nambahin gitu. Ada yang bilang, oh nambah, jangan deh, gue ya belum nambah gitu loh. Banyak yang doyan ya? Banyak yang doyan disiksa ternyata gitu. Iya, tapi pribadi lu nyoba sendiri nggak? Nyoba lah, gue tesnya pakai ini lah. Gue kan nggak punya sepeda gede, gue tes pakai ini. Sakit. Gue tes pakai ini. Kintamani gue tembus udah sekitar 3 jam, Git-Git sekitar 2,5 jam. Jadi waktu itu gue hitung ya kira-kira oke lah kalau 12 jam gitu loh. Tapi kalau yang jago banget kayak orang-orang Bali itu ada yang tembus di bawah 8 jam. Sakit jiwa. Atlet itu dia. Nggak makan kayaknya. Gue bilang gue rugi. Gak makan, gue siapin makan segini banyak deh gak makan. Wah rugi deh gitu loh. Gue komplain sih sama orang Balinya tuh, gengnya Bali. Gue komplain. Lu ngerusak schedule gua bilang. Kita baru nyampe sini, lu nyampe ujung sana. Gue bingung nih jagainnya nih gitu loh. Panitia kok pontang-panting mau jagainnya. Gila, cepet banget. Wah lu jangan cepet-cepet dong. Dia tahu ya. Parah, Bo. Ya. Bikinnya jangan jauh-jauh dong. Coba bikin di Jawa ya? Iya. Nggak nemu yang 3.000-an.
Iya juga sih. Jawa gue puter-puter 2000-an lah rata-rata gitu loh. Cuma di Bali ya? Segitu ya? Yang jaraknya deket gitu ya? Iya. Oh. Ya mungkin ada kali ya, tapi kalau udah 200 gua ajar 3000 nanti tengah malam nyampenya. Iya juga sih, jangan. Iya kan, malah kalau bisa 150 4000 gitu loh. Sakit itu. Sakit lutut, sakit semua itu. Sakit itu nyiksa tuh. Tapi kan nggak ada dong. Oh iya sih. Nggak ada. Mau ngapain sih kita bikin acara yang ada terus? Nanti kita saingan, nggak enak lah. Kalah lah pasti gua. Gua pasti kalah lah gitu, gitu kan. Iya. Ini kan namanya ultra celeng. Ikut sepeda ultra terus kita celeng di jalan. Aduh nih sakit nih. Aduh nih gua ketawa mulu. Ultra celeng bener gua. Iya lu celeng bener lu. Lihat nih sepeda nih. Aduh. Kapan Brompton mau kasih gue sepeda? Amin. Gua aminin lu. Amin. Pakai yang baru ya. Iya. Tapi dia kalau punya nyawa juga minta ampun ini. Pengen udah kayak. Itu suka ngomong sih dia kalau tengah malam. Ampun bang. Gue pikir siapa yang ngomongnya peda gue ngomong ampun bang. Kalau dekat-dekat kuburan suka bunyi dia ampun bang. Aduh, lu ada pesan nggak buat om di rumah? Kalau misalnya mereka Sally juga bisa jauh loh sebenarnya. Sally bisa jauh, Sally bisa kenceng. Tapi ingatlah kemampuan diri masing-masing gitu loh. Nggak usah selalu kita bandingin sama orang lain gitu. Oh dia bisa KPJ 45, gue juga bisa gitu loh. Ya manusia diciptakan untuk tidak sama gitu kan. Jadi kita sesuai aja, nikmatin aja gitu loh. Karena kalau kita terlalu ngebandingin dengan orang lain, kita nggak nikmatin apa-apa gitu loh. Mantap. Dahsyat ya, dewasa banget ya. Sesuai umurnya. Mantap. Iya. Gitu bos, yang penting nikmatin aja lah gitu. Segitu banyak cara buat nikmatin, nggak usah kita ngikutin orang kan gitu. Iya benar. Saya pesan gue sih bikin event yang beda juga di Jawa sebenarnya bisa. Tapi Bisa. mungkin bentuknya bukan nanjak bros, jangan nanjak terus. Turunan aja terus ya. Iya. Mulai dari atas. Iya, turun aja terus gitu. Terus selesai. Iya, juaranya bukan juara paling cepat, paling lambat turun. Ya. Turunan juara paling lama. Jadi dicari orang yang paling lama sampai titik finish, tapi rutenya turunan. Nah, lu bingung kan? Tapi ya gue seneng sih ada full supportednya. Iya. Jadi kita Itu yang kita pengen benar-benar create satu image bahwa selain ultra, selain unsupported, kalau orang yang mau full support ya ada juga gitu loh. Iya. Ada juga gitu loh. Se-full-fullnya lah kita coba gitu loh. Mulai dari bike box, mulai dari isi bidon, mulai dari makanan, kita coba full gitu loh. Kalau mau orang-orang mau ikutan nih om di rumah, lihatnya Instagram mana? Instagramnya di Berani Nanjak. Berani nanjak. Itu ada tuh di Berani Nanjak. Setahun sekali tapi. Ayo dong. Mikir dia. Rencananya sih yang pasti Ya. Bali pasti akan ada lagi tahun depan. Oke. Kita usahain mudah-mudahan di semester awal atau di Maret April kita adalah di Jawa gitu loh. Amin. Tapi orang Lombok udah teriak-teriak, bikin dong di Lombok, bikin dong di Lombok. Oh, Lombok banyak loh. Makanya, begini kan. Cuman ya kadang-kadang masalah tiket sih ya kalau agak terlalu mahal. Kalau Jawa itu kan enaknya transportasi itu kan gampang kan ya. Ya. Kita naik kereta nyampe gitu loh. Kalau Ya. Bali orang harus ini, harus itu gitu. Itu yang suka jadi konsiderasi. Apa kita start dari Jawa, nyebrang, nah itu terus baru nanjak gitu kan ya. Ngomong kayak enak ya. Kita mau bayanginnya gila gitu. Tapi semoga Om di rumah bisa nonton ini dan menginspirasi. Emang Ya. apa yang lu katakan dan apa yang udah lu perbuat dan ama yang lu mau perbuat tuh menginspirasi sih. Pokoknya ya ada orang bilang umur bukan patokan, ya gue udah buktiin lah umur udah tua begini masih bisa sepedaan. Yang penting ikutin, jangan maksa udah. Poinnya jangan maksa gitu loh. Kalau memang kita startnya udah tua, ya jangan maksa gitu loh. Iya. Santai aja Jangan gitu. kayak lu berasa muda. Jangan kayak mati lu ntar repot loh. Gue disalahin lagi ntar gitu kan. Iya, iya. Jadi ikutin aja, semua ada proses lah gitu loh. Mantep. Udah Udah ada lagi mau tambahin? Udah deh cukup. Cukup. Thank you bro udah datang ke sini. Thank you juga. Terima kasih sudah diundang. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Kebalik, gaya berkendara. Wih. Thank you Om. Mantap.